Hai kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara kami Sik Asik 629 Siniar Pajak Asik. Senang sekali rasanya hari ini saya Fatma Dini dari tim penyuluh KPP Pratama Tulung Agung, dan tentu saja ditemani kakak-kakak saya ini yang luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Mbak Priska. Hai Mbak Priska. Halo Pajak, halo Mbak Dini. Iya, dan di sebelah kiri saya ada Mbak Aprilia Puriwijaya. Hai Kak Dini. Hai Mbak April. Halo kawan pajak. Nah, pada episode kali ini nih, kita akan membahas tema yang ringan-ringan aja nih Mbak-mbak. Jadi tema yang ringan, tapi sering banget diajukin oleh wajib pajak sekalian. Iya, bahkan setahun itu kita bisa mencapai ribuan ya untuk yang ini permohonan ini. Yaitu apa? Kali ini kita akan membahas proses pemindah bukuan. Nah, wajib pajak sekalian, sebenarnya apa sih kewajiban utama sebagai wajib pajak yang baik? Kalau boleh saya rangkum sih terdiri dari 3M. Yang pertama adalah menghitung, kemudian menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun, kita tahu sendiri, manusia itu tempatnya salah, lupa, dan hilaf. Ya, bener ya? Betul. Iya. Nggak cuma cowok aja ini. Jadi, ini saya generalisir, semua manusia tempatnya salah dan hilaf. Begitu pula dengan wajib pajak. Pasti ada beberapa, ternyata sudah di store, ternyata salah masanya, kemudian atau salah tahunnya, atau kesalahan-kesalahan lainnya. Nah, tenang aja kawan pajak sekalian. Direktorat Jenderal Pajak memberikan satu fasilitas untuk mengakomodir itu semua, yang namanya fasilitas permohonan pemindah bukuan. Nah, kali ini kita akan bahas ya mbak-mbak sekalian. Jadi, apa aja sih pemindah bukuan, mulai dari prosesnya, permohonan, atau sampai hasil akhirnya, nanti kita akan bahas bersama pada podcast kali ini. Nah, sebenarnya pemindah bukuan itu apa sih Mbak Priska? Baik, terima kasih Mbak Dini. Oke. Jadi pemindah bukuan itu adalah proses memindahkan penerimaan pajak untuk dibukukan ke penerimaan pajak yang sesuai. Pengertian ini sebagaimana diatur sebagai dasar pemindah bukuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014. Jadi bisa diartikan pemindah bukuan ini adalah proses untuk memindahkan atas kesalahan yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun baik oleh pihak lain. Jadi bisa diartikan Direktorat Jenderal Pajak ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak apabila melakukan kesalahan atas pembayaran atau penyetoran, jadi wajib pajak itu tidak perlu membayar lagi, cukup dipindah bukukan seperti itu. Pembayarannya dipindah ke yang benar gitu. Betul, ya? Yang seperti salah itu. ke benar. Iya. Lantas kalau untuk biasanya nih Mbak Priska, kesalahan-kesalahannya tuh atas apa aja sih? Nah, biasanya kesalahan terutama yang sering kita temui di KPP Pratama Tulung Agung ya. Kesalahannya itu bisa terjadi karena kesalahan pengisian pada formulir SSP atau kesalahan pengisian formulir atau data pembayaran pada sistem pembayaran elektronik. Terus kesalahan perekaman yang dilakukan oleh pihak bank atau kantor pos. Oh iya, bisa sih. Bisa juga kesalahan penginputan atau perekaman bukti pemindah bukuan yang dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga dimungkinkan terjadi. Iya, benar-benar. Terus selain itu juga bisa dilakukan karena wajib pajak memiliki kelebihan pembayaran pajak. Gitu. Jadi bisa dipindah bukukan ke masa atau ke jenis pajak yang lain apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak. Seperti itu. Banyak ya alasan-alasannya sebenarnya. Terus kalau untuk tata caranya sendiri, saya pindah ke Mbak April nih. Kalau tata caranya untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan, bagaimana Mbak April? Tata caranya itu mudah sekali ya kawan pajak. Kawan pajak bisa mengirimkan permohonan ke KPP atau lewat jasa ekspedisi. Nah, formulir pemindah bukuannya itu kawan pajak bisa download di website pajak.go.id atau di kantor pajak tempat kawan pajak di mana berada, seperti itu. Kemudian dilampiri dengan otomatis bukti penerimaan negara yang salah tadi ya, bukti setor yang salah tadi ya. Kemudian kalau ada NPWP-nya itu kosong-kosong atau tanpa NPWP itu wajib dilampiri identitas penyetor gitu.
Atau kalau NPWP-nya salah itu juga dilampirin identitas donatur. Dan juga surat pernyataan tidak keberatan untuk dipindah bukukan apabila yang mengajukan itu identitasnya tidak sama dengan identitas wajib pajak yang ada di bukti penerimaan negara, gitu Kak Dini. Oh gitu. Kalau untuk tadi ini ya harus dilampirin juga bukti penerimaan ya. Iya. Nah, bukti penerimaan itu kan kadang kita kalau bayar di internet banking ataupun kita di kantor pos di bank itu kan beda-beda. Apakah ada format sendiri atau gimana Mbak April? Oh iya, jadi kalau pajak formatnya itu sudah sesuai dengan tempat pembayarannya akan pajak masing-masing ya. Itu bisa dari struk ATM, di fotokopi itu bisa. Jadi fotokopi bisa, tapi kalau untuk dari bukti pemindah bukuan itu harus aslinya. Oh harus asli ya? Iya, terus atau setoran yang zaman dahulu kan pakai SST ya kayaknya. Itu juga masih aslinya, harus aslinya yang dikirim. Oh, gitu. Tapi kalau lewat internet banking atau ATM itu hanya screenshot, hanya fotokopi, bukti struknya itu bisa, asalkan memuat identitasnya, NPWP-nya, terus ada nomor transaksi banknya juga, seperti itu. Yang terpenting NTPN nih sepertinya ya. Iya. Nomor transaksi penerimaan negara. Benar. Ya, harus kelihatan ya itu. Iya, harus kelihatan jelas gitu kan pajak. Oke, kadang kan kalau saya lihat nih Mbak April, kadang tuh wajib pajak melampirkannya juga melampirkan kode billing. Apakah kode billing itu sebenarnya perlu nggak sih? Oh, sebenarnya kode billing itu tidak perlu dilampirkan kawan pajak, karena kode billing kalau sudah dibayar itu kan akan jadi bukti penerimaan negara, ada NPWP-nya, jadi cukup melampirkan bukti penerimaan negara. Kode billingnya tidak usah. Oh iya, berarti cukup buktinya aja ya yang sudah terbayar seperti itu. Tadi Mbak April juga ngobrolin terkait dengan permohonan nih. Nah, kalau untuk permohonan itu gimana sih Mbak Priska? Apakah ada permohonan bentuknya baku atau wajib pajak boleh ngarang sendiri? Gimana? Nah, baik, terima kasih Mbak Dini. Untuk permohonan itu sendiri sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di lampiran 2 PMK 242 tadi. Jadi sudah disediakan format bakunya. Jadi wajib pajak tidak perlu pusing atau mengarang bagaimana cara mengajukan permohonan. Jadi formulirnya bisa diunduh langsung di www.pajak.go.id, bisa juga wajib pajak datang ke kantor pajak Tulungagung untuk meminta formulirnya. Di formulir itu formatnya sudah ditetapkan ada 4 poin utama. Yang pertama menjelaskan identitas pemohon pemindah bukuan. Yang kedua menjelaskan penerimaan yang salah tadi, informasi penerimaan pajak yang salah. Yang ketiga menjelaskan tujuan penerimaan pajak yang benar atau tujuan pemindah bukuan. Dan yang terakhir yang terpenting adalah alasan kenapa dipindah bukukan. Alasan dipindah bukukan. Harus jelas ya alasannya kenapa ini. Betul, iya. Oke. Nah, terus Mbak Priska, apakah kalau semama nih saya salah stop ya? Nah, saya udah download formulirnya. Habis itu saya perlu konsultasi dulu nggak sih cara ngisinya atau seperti apa atau gimana? Nah, untuk cara pengisiannya sendiri pun langkah-langkahnya sudah dijelaskan di aturan tersebut ya Mbak Dini. Oh, di PMK tadi? Iya, betul. Jadi sudah dijelaskan apa saja yang harus diisi, terus identitas atau poin-poinnya tuh langkah-langkahnya tuh sudah dijelaskan dengan sangat jelas di aturan tersebut. Jadi wajib pajak tinggal istilahnya memahami dan menerapkan apa yang sudah dijelaskan di PMK 242 tersebut. Jadi apabila sudah dirasa yakin sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan di PMK tersebut, langsung saja tinggal dimasukkan di loket ataupun pos ya tadi. Betul, sudah disampaikan Mbak April. Iya, tadi bisa dikirim melalui jasa ekspedisi, jadi nggak perlu datang ke kantor pajak dulu, checklist dulu. Kita bisa baca, asalkan kita perhatian sama PMK-nya. Betul. Kita bisa isi sendiri, terus kita bisa pakai kurir ekspedisi bisa. Betul. Ya. Iya. Tapi jangan lupa dilampirkan juga fotokopi seperti yang dijelaskan Mbak April, bukti penerimaan negaranya tadi. Oh iya, bukti pembayaran itu wajib ya. Hukumnya wajib buat kawan pajak semua. Nah, selanjutnya kalau kita udah mengajukan, lantas berapa lama sih proses untuk penelitiannya Mbak Priska? Nah, untuk proses penelitian ya Mbak Dini ya, proses penelitian ini sesuai SE terbaru nomor 36 tahun 2021, prosesnya adalah 21 hari setelah permohonan kami terima lengkap, seperti itu. Oh, jadi kawan pajak perlu diperhatikan nih, dicek dulu sebelum diajukan, benar ya? Apakah masih ada yang kurang atau enggak? Karena berarti nanti kita juga petugas melihatnya setelah diterima lengkap. Iya. 21 harinya setelah lengkap baru diselesaikan seperti itu.
Nah, kalau untuk outputnya Mbak Priska? Nah, untuk outputnya di sini dari permohonan yang diajukan oleh wajib pajak itu dihasilkan 2 keputusan, diterima atau ditolak. Oh, iya. Jadi untuk permohonan yang diterima, wajib pajak nanti akan menerima bukti pemindah bukuan. Seperti itu. Dan apabila permohonannya ditolak, nanti wajib pajak akan menerima surat pemberitahuan yang berisi penolakan permohonan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau ditolak itu nanti jelas ya alasannya Ya, karena apa? Jadi nanti bisa, kalau menerima surat penolakan ya nggak usah bingung, tinggal dibaca aja kenapa kok permohonannya ini ditolak. Dan kurangnya apa? Mungkin biasanya kayak gitu. Betul. Nah, lantas kalau mau mengajukan lagi nih, bisa nggak sih Mbak April mau mengajukan lagi setelah tertolak ini? Nah, setelah tertolak jangan khawatir, kamu pajak bisa mengajukan permohonan pemindah bukuan lagi dengan dilengkapi apa yang dibutuhkan, yang kurang di alasan penolakan pemindah bukuan yang tadi gitu. Terus kawan pajak juga tinggal mengajukan saja, bisa lewat pos atau datang langsung ke KPP sambil tanya ini sebenarnya karena apa ini ditolaknya. Itu bisa kawan pajak ya, bisa tanya dulu, bisa konfirmasi dulu ya. Iya, benar Kak Dini. Nah, selanjutnya saya tadi lupa juga nanya, kalau kita sudah selesai nih, misalkan selewat sudah 21 hari sudah selesai, penelitian sudah selesai, terus untuk hasilnya nih Mbak April, hasilnya itu bagaimana? Apakah saya sebagai wajib pajak harus menghubungi KPP untuk ngambil atau gimana nih? Oh iya, bisa kawan pajak. Jadi nanti kawan pajak bisa sebelum 21 hari, kawan pajak pengen tanya ini udah sampai mana ini permohonannya, itu bisa telepon ke kantor KPP Pratama Tulungagung atau bisa lewat nomor WA atau bisa cek pajak permohonan lewat SIMarmer online. Oh, ada aplikasi ini? Iya, di Play Store kawan pajak. Jadi kawan pajak tinggal install di Play Store, ada SIMarmer, nanti silahkan klik menu lacak permohonan gitu kawan pajak. Ini menunya ada mungkin Mbak April? Ini dia SIMarmer online. Ya, tinggal klik lacak permohonan, tinggal tunggu aja di rumah kawan pajak. Nanti bukti pemindah bukuan akan dikirim ke alamat wajib pajak terdaftar gitu. Tapi kalau untuk SIMarmer itu tadi, itu inovasi ini ya, inovasi KPP Pratama Tulungagung atau semuanya? Iya, ini inovasi dari KPP Pratama Tulungagung untuk menuju ke zona integritas wilayah bersih, wilayah birokrasi bersih melayani. Ya. Berarti khusus untuk permohonan yang ada di KPP Tulungagung ya bisa lacaknya. Jadi kan pajak jangan terkecoh kalau misalkan kawan pajak terdaftarnya KPP lain, Kediri atau seperti Blitar gitu, terus pakai SIMarmer nggak bisa, karena ini khusus untuk inovasi dari KPP Pratama Tulungagung. Oke, sudah jelas banget nih rasanya. Kita tadi sudah membahas terkait pengertian pemindah bukuan, kemudian alasan-alasan apa aja, permohonannya bagaimana, sampai dengan pelacakan sejauh mana proses pemindah bukuan yang kawan pajak ajukan, dan bahkan outputnya pun juga sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya hari ini. Oke, jadi kawan pajak gak perlu takut, gak perlu ragu apabila setelah menerima bukti penerimaan lah salah ya. Jangan takut kan pajak untuk melakukan pemindah bukuan. Silakan mengajukan permohonan pemindah bukuan tentu saja di KPP terdaftar. Jadi misalkan di KPP Tulungagung yang mengajukannya di KPP Tulungagung, seperti itu. Baik kawan pajak, kami rasa untuk pemindah bukuan untuk episode kali ini sudah cukup jelas. Apabila kawan pajak masih ragu ataupun ada pertanyaan lainnya terkait perpajakan, silakan mengunjungi kami di KPP Pratama Tulungagung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8 sampai pukul 16.00. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami di KPP Pratama Tulungagung. Demikian Sik Asik pada episode kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.